Baik, jadi kuliah ini kita ini ya kita akan sebenarnya kita akan memodelkan RAM ini susah-susah gampang ya. Ke dalam ini ya yang CSP ya. Itu yang di video yang sudah saya buat minggu lalu, Anda bisa lihat lagi, bisa diputar ulang videonya gitu ya. Gimana modelnya. Tapi pada prinsipnya adalah kita ingin memodelkan RAM seperti ini gitu ya, yang kita punya address dan punya value. Nah, kita ingin modelkannya dengan model CSP yang sebagaimana yang sudah pernah didiskusikan sebelumnya. Nah, saya minta untuk main-mainan Golang. Nah, sebetulnya hari ini kalau ada yang udah main ya, boleh-boleh juga. Hari ini saya akan membahas cara saya aja lah ya mengimplementasikannya. Nanti Anda bisa punya cara yang lain-lain lagi untuk cara mengimplementasikannya. Ini nanti kita buat sama-sama sih sebetulnya ingin membuat sesuatu yang ya agak besaran dikit ya. Kita akan memodifikasi ini untuk hal-hal yang lain. Jadi ceritanya kita ingin memodelkan apa ya kita sebutnya namanya elemen atau komponen. Kan kalau kita bicara arsitektur, arsitektur adalah itu modul atau komponen dan interaksi di antaranya gitu ya. Jadi kita ingin membuat modul, komponen dan interaksi di antaranya. Nah, kalau sistem kita sebut namanya arsitektur sistem komputer ya mau dimodelkan pakai hardware langsung boleh ya, mau pakai hardware description language boleh, pakai VHDL, Verilog segala macam. Nah, ini saya ingin memodelkannya dengan menggunakan higher level language lah ya. Dan kebetulan ada language Golang ya yang menurut saya agak cocok juga dipakai untuk memodelkan si si siapa namanya CSP ini ya. Nah, jadi nanti kita diskusikan ya pelan-pelan ya. Saya akan menunjukkan apa yang saya lakukan ya. Ntar saya lihat mana ya. Oh ini aja. Saya contohkan ini ya. Sebentar, saya lihat. Oke. Maka saya pindahkan dulu ini. Saya share screen. Ini aja ya. Ya. Ini kelihatan kan ya komputer di saya ya. Ini screen saya ya. Oke ya. Jadi yang saya lakukan ini saya akan membuat tadi ya representasi dari RAM ya. Jadi saya pakai ini aja view. Oke, ini tar ya. RAM channel scope. Nah, jadi sekarang yang sudah nyobain Golang nggak harus hebat-hebat, paling nggak udah install dan main-main dikit siapa? Kasih jempol dulu aja lah supaya saya bisa lihat. Mana sih kayak yang sudah ini? Anda sudah nyobain semua ya? Oke ya, jadi nggak ada masalah ya sebetulnya ya, ada nyoba-nyobain ya. Oke ya. Nah, jadi ini kan bahasa Golang itu bahasa yang baru, maka saya tidak berharap Anda semuanya sudah expert di bidang bahasa ini. Saya juga belajar baru ya. Dan karena saya jarang pakai, jadi ini agak pusing juga. Karena akhir-akhir ini saya banyaknya codingnya malah ke Python ya. Jadi banyak hal yang saya bingung ya ini lagi. Oh ya konsepnya gitu. Baik ya, kita mulai satu persatu ya. Ini hasil sebetulnya ini hasil yang sudah saya hasil dari beberapa eksperimen saya lah ya. Mari kita lihat pertama kali ya. Nah, jadi saya ingin pertama kali kalau kita bicara tentang Golang, maka yang awal-awal ini ya, bagian awal-awal ini standar ya, package main program kita, kemudian ini import yang saya gunakan hanya FMT untuk ngeprint aja ya, format ya, formatting, ngeprint. By the way ini, oh salah kayaknya ya, saya kirimkan kode ini ya, tar. Sebentar, sekalian ya kode ini saya kirim. Anda udah terima kodenya belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke, kalau gitu sebentar ya, saya ini kan juga ya, sebentar. Rasanya sebentar ya, saya forward dulu. Sebentar. Supaya Anda dapat juga ya. Sebentar. Sebentar. Deng. Oke. Set. Oke. Oke ya, udah ya. Barusan saya kirim tuh namanya ram-channel.go ya, silahkan dilihat di situ ya. Jadi Anda bisa download dan Anda bisa ini juga sama-sama dengan kita ya, bisa ngelihat kodenya gitu ya. Oke ya. Nah, jadi saya go through ini
Nah, sekarang saya melihatnya itu, oke ya, kita lihat kuah dulu ya. Jadi, nah ini fungsi mainnya ini ya, ini mainnya, ini fungsinya ini akan memanggil RAM gitu ya, memanggil RAM yang kita modelkan tadi ya. Nah, sekarang saya yang saya sorotin adalah fungsi RAM ya. Fungsi RAM-nya ini ya, fungsi RAM ini kita lihat dulu ya, fungsi RAM ini memodelkan RAM tadi. Kita punya RAM-nya itu dengan memori 100 ajalah dulu ya, 100 konten ya, 100 variabel Z, 100 integer. Jadi saya cuma punya array 100 yang isinya integer. Nah, sebetulnya ini nanti kita harus fine tune lebih bagus lagi ya, kan kita memodelkan si siapa namanya RAM tadi ya, RAM isinya byte. Jadi ini ya, kita lihat byte. Saya nggak tahu ya kalau Golang itu ada byte kayak ada. Ada yang tahu Golang itu ada byte nggak ya? Kita cek dulu ya Golang start. Golang adakah byte atau enggak ya? Golang ada nggak? Kita lihat Golang byte ada nggak ya? Ada kan ya sebetulnya ya? Ada kan ya Golang. Jadi byte. Jadi seharusnya kita itu ini adalah 100 byte. Jadi kita seolah-olah kita punya memori yang isinya 100 ya. Mulai address 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99 ya, 0 sampai 99. Kalau ini integer, kegedean integer ya. Kalau integer itu ini rasanya saya lupa berapa byte ya. Jadi kalau byte kan lebih kecil lagi ya. Nanti kita pengen ngecilin ini byte gitu. Jadi kita pengen punya satu memori, jadi saya memetakan ini memorinya saya buat 100 address, kontennya integer, harusnya kontennya byte ya. Nah, terus kemudian dia itu ngeloop forever si RAM-nya ini. Jadi function-nya ini tuh function yang nunggu ya, nunggu channel, nanti nunggu ya, nunggu input ya dari channel C. Nah, jadi si RAM ini nanti dia mendapatkan inputnya itu function-nya itu ininya dengan C ya, channel. Channel-nya ini nanti bentuknya apa yang yang dimasukkan ke channel ini. Data type-nya apa gitu ya. Ada bisa integer, bisa macam-macam, bisa string. Tadi saya mulainya awalnya string, tapi saya pikir kita membuatnya seperti ini. Jadi nanti ada opcode-nya, opcode-nya apa, read atau write, address-nya atau datanya. Jadi kalau kita balikin lagi ya, jadi nanti kita mau buatnya itu sebetulnya seperti si ini lagi tadi ya, membuat model seperti ini ya. Jadi kita pengen menulis kalau ngeram ya kita tulis write, address-nya kita tulis data, berarti dia menulis di RAM ini di address itu dengan data baru. Kalau membaca kita memberikan perintah read dari address-nya, nanti datanya kita baca. Maunya gitu kan ya. Jadi yang ini yang mau kita lakukan adalah seperti itu ya. Ya jadi gitu ya. Nah, jadi ini adalah opcode-nya, read atau write nanti ya. Address-nya adalah address yang mau kita tulis di dalam RAM-nya itu. Datanya adalah data yang mau kita write ya. Nah, ini saya lakukan si function RAM-nya ini loop forever. Karena kalau nggak gitu nanti RAM ini dijalankan sekali kita nulis atau kita nge-write, function ini berhenti gitu ya. Jadi ini saya membuat function yang dia dengerin terus ya, loop forever, dengerin di channel ini nih, baca dari channelnya. Sekarang dia kalau diterima dalam channel, nah kita lihat dulu operationnya apa? Read, ya. Jadi ya channelnya nanti yang data yang dikirim ke channel itu kan tadi bentuknya struct ini ya, structure itu ya. Operation opcode-nya data atau apa? Kalau read, oke. Kalau read kita baca dari address-nya apa ya? Dari address-nya apa? Terus kita isi dari Z memori dengan address itu apa? Kita tampilkan ke layar. Ini cuma nampilkan ke layar. Tapi sebetulnya ini bisa kita balikkan lagi. Ini kita semua sekarang menampilkan ke layar aja. Ya. Ini kalau ini read adalah seperti itu. Kalau write, nah kalau write ini malah beda lagi nih ya. Jadi ini menulis ya, write. Berarti address tertentu ya, kita akan write. Jadi memori di address tertentu akan kita tuliskan dengan datanya. Gitu ya. Nah, fungsi RAM ini, si function RAM ini itu akan kita jadikan go routine ya. Kalau di dalam function main-nya tuh ini kita gini ya. Pertama kita declare dulu ya channel C-nya yang kita akan gunakan berkomunikasi antara function main ini dengan RAM, berkomunikasi. Terus kita jalankan si RAM ini, function RAM ini ya,
function rem ini ya kita jalankan sebagai go rutin ya function rem ini. Dengan cara go rem gitu ya. Jadi dia akan kita jalankan sekali ya. Sekali kita jalankan ya dia ngeloop forever aja di situ ya. Nah, sekarang kita coba mengirimkan dari function main ini seolah-olah kita punya dua proses sekarang ya. Proses main dan proses rem ya. Proses main dan proses rem itu berjalan secara concurrent. Nah, sekarang kita buatkan ya. Pesannya tuh nanti kita kirim apa yang mau kita kirim. Kita punya pesan ini structure, data structure ya. Yang mana operation opcode-nya adalah read ya, read. Address 73. Datanya ini nggak penting amat ya, datanya kita ini ya ini dummy ini ya. Karena kalau read kan dia hanya membaca address-nya aja ya. Jadi nanti kalau kita baca kita kasih perintah ini ke channel C ya, nanti oleh si function apa tadi rem ya, dia akan dibaca, oh dia akan read ini ya. Nah, akan kita baca, oke kalau gitu kita baca address-nya kita tampilkan di layar. Kalau kita mau write sekarang, ya kita write. Operation-nya, opcode-nya adalah write di address 73, kita isi data 23. Gitu ya. Jadi sekarang channel ini akan berisi data 23. Ya. Di memori 73 artinya 23. Kemudian kita baca, benar nggak 23? Oh ya benar, harusnya benar ya. Jadi pertama kali dibaca nggak tahu nih. Karena kita langsung baca ya random aja ya kita baca. Harusnya sih 0 kalau di ini ya, di initialize RAM-nya itu di initialize 0 harusnya. Tapi kan kita nggak tahu ya karena belum apa-apa kita read ya. Harusnya kita isi dulu ya. Ini kita isi 23, kemudian kita baca lagi. Nah, habis itu kita write, kita isi 255, terus kita baca lagi. Gitu. Terus di terakhir ini tuh kita cuma nunggu keyboard supaya aplikasi kita ini nggak langsung cepat jalan. Karena kalau kita jalankan ya, dia dengan memanggil go rutin tadi ya, si function main ini dengan function go-nya ini nanti bisa cepet-cepetan ya. Jadi ngirim data ke sana belum sempat dibalas, sudah berhenti aplikasinya ya. Jadi kalau kita jalankan ya, ini saya tunjukin dulu ya kalau saya jalankan. Sorry. Mana nih? Mana nih kok saya nge-hang gini ya? Bentar. Oke. Ya, nah. Ya, jadi kalau saya jalankan go run. Tadi apa? Rem channel go ya, jalankan. Nah, kan gitu ya. Jadi yang pertama opcode-nya adalah read ya. Baca 073, nah outputnya 0. Kemudian kita write ke memori 73 dengan data 23, ya udah. Terus kemudian kita baca 73, datanya apa? Oh hasilnya 23. Sekarang kita coba address 73 kita kasih 55. Kita baca lagi, benar nggak 55? Benar. Gitu ya. Gitu dulu. Ya silakan, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau Anda boleh download dulu ya aplikasinya, ini boleh Anda download, Anda cobain jalanin di komputer Anda juga boleh. Silakan, mari kita diskusikan. Ini lagi ya. Nah sekarang kita lihat bahwa kodenya itu kan kita integer ya. Nah coba sekarang Anda ubah itu array-nya menjadi byte. Ya. Jadi kalau kita tadi ininya itu adalah integer ya. Kan kalau kita lihat mana nih, ya kan ini ya datanya ini integer ya, sehingga function ini juga kita inisialisasi RAM-nya nih adalah 100 yang isinya integer. Nah kita ganti ini datanya byte ya, RAM-nya isinya byte juga. Ya, coba bisa nggak? Error nggak? Nah, saya juga akan coba ya. Jadi tugasnya sekarang kita coba. Saya on off recordingnya supaya ngerekamnya nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa ya. Jadi sekarang kan kita kalau kita bicara tentang write ya, write kita masukin data nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya ini ya channel ya, kita kirimkan data write ada 73, datanya 23, dia write, oke nggak masalah. Sekarang kan kita baca ya read ya, read itu kita kirimkan ke sana ya, ke sana udah. Nah cuma yang di read itu dia kalau kita lihat di aplikasi kita itu dia cuma ngeprint ke layar ya. Sekarang saya pengen nge-return. Jadi di yang read ya, yang read ini dia tidak print ln ke layar ya, tapi dia mereturn variabelnya ke channel tadi. Nah, gimana itu? Bisakah dari sini kita mereturn lagi ke channel C-nya tadi? Nah, jadi
Bisa nggak? Ya, paham maksud saya? Kalau di sini ini kita cuma membuat perintahnya ya, kita kirimkan. Jadi perintahnya kita compose, kita kirimkan, ya. Compose kirimkan. Nah, sekarang kalau yang untuk read sebetulnya kita harus di sini tuh, yang ini sama juga di sini ya. Harusnya kita punya variabel lagi, misalnya apa? Kita buat ya, misalnya kita variabel apa? Data ya, data y itu atau apa? Data y itu kita apa? Data y ini kita declarekan byte gitu ya. Data y var data y byte ya. Oke ya. Nah, kalau kita mau baca harusnya kita baca nih. DY aja lah. Paling susah DX DY ya. DY dan DY ini harus kita baca dari tadi dari RAM. Nah, gimana caranya? Membaca dari proses. Jadi sekarang kalau kini ya, kan kalau kita ngirim ini kan kita ngirim data ke function ya, ke ini ke channel itu ya. Sekarang dari channelnya ini mau balikin lagi ke sini gitu. Tapi DY. Nah, gimana caranya? Berarti apakah kita bisa menggunakan channel yang sama untuk sending data dan receive data? Jadi maksudnya gini, di sini bisa nggak kita bilang ya, misalnya kita kirim langsung ke sini, channel adalah C gitu ya. Kita channel itu bisa nggak nih? Datanya Z. Oh sorry, datanya kita harus compose juga dalam bentuk kayak tadi ya. Oh sorry ya, nggak bisa ya. Karena channel, channelnya kalau channel yang kita untuk masuk kayak gini, channelnya itu bentuknya kayak gini. Kalau kita keluarinnya cuma hanya datanya aja nggak sesuai dengan channelnya ini ya, channel struct-nya. Nah gimana nih jadinya? Mendesainnya. Ada yang punya ide? Maksud saya? Bentar, kita ambil dulu ya. Saya coba stop ini, saya mau stop share ini, tambahkan lagi slide. Ya, coba ya, slide saya mana, tablet saya mana. Saya coba share ya. Kelihatan ya? Dan ya. Oh, ini kayaknya jelek ya. Sebentar ya, saya. Ini kayaknya sering kali gini sih. Share lagi. Oke. Nah, jadi mana pen saya? Pen. Merah ya. Jadi kan saya tadi punya RAM ya, function RAM ya, kan RAM gitu ya. Function RAM ini ya. Jadi ini si function RAM saya, dia terima datanya ya, terima datanya ini C kan ya. C. Yang mana si C ini dia strukturnya adalah opcode ya. Terus address, data kan gitu ya. Jadi kita di sini misalnya proses main ya. Kita kirim ke sana gitu ya. Kita seolah kita panggil ke RAM ya. Ke channelnya itu kita bilang, channel kita kirim opcode, address, data ya. Jadi misalnya tadi kita kasih misalnya write address-nya 73, datanya 23 gitu kan tadi ya. Kita buat gitu kan ya. Sehingga nanti di sisi RAM, nanti dia ini kalau kita kirim di sisi RAM, dia menerima data, tadi dia akan menerima data bahwa misalnya X ya, kita declare sama dengan C gitu ya. X sama dengan, sama dengan panah C gitu ya. Jadi si X ini nanti kalau gitu dia akan terima data itu ya. Jadi si X ini akan berisi W ya, nanti X ini akan berisi W 73 23. Oke, berarti nanti function kita bilang, oh berarti ini kita write ya. Write address 73, jadi kalau kita punya RAM gitu ya. Address 73 gitu ya. Kita isi 23 gitu kan ya. Oke, gitu kan ya, udah benar ya. Nah, sekarang kalau saya mau ini sih dari main-nya lagi, ini kalau write ya. Kalau ini kan write ya. Write. Kalau saya mau read ya. Nah, saya harusnya sebetulnya paling enak kalau bilang gini, C
opcode-nya ya, opcode cuma address saja gitu. Cuma kan susah ya, kan nggak bisa ya kan. Jadi saya mau cuma bilang, bukan read address 73 gitu kan. Tapi problemnya adalah gini, ketika kita mendeklarasi C-nya ini, mana nih? Mau saya ini dia. Warnanya biru. Kan ketika kita mendeklarasi channel-nya ini, declare channel-nya itu, ini dia tuh structure-nya kayak gini. Structure-nya pesan ya, structure pesan tuh kayak gini. Nah, susah nih kalau opcode-nya dia structure-nya beda-beda. Ini kan maunya gini, read kalau write maksudnya gini kan susah ya. Jadi akhirnya saya buat juga kalau read juga kasih data juga ya di sini. Tapi datanya dummy, mau dikasih berapa juga nggak apa-apa. Mau dikasih 00 kayak mau berapa, bebas aja gitu ya. Karena yang penting adalah ini dan ini gitu kan ya tadi ya. Makanya di write read kita juga kita ngirim data yang mana ini datanya nggak penting, malah justru sebetulnya datanya itu yang mau kita isi gitu kan ya. Nah, di proses ini ya kalau kita lihat itu kan nanti gitu ya. Berarti si X-nya akan terima ya datanya adalah read address 73, datanya 00 gitu ya. Nah, yang mana sebetulnya dia, di kode kita baca address 73 ini kita masukkan gitu ya. 3, terus datanya kita keluarkan. Oh iya, 23. Nah, cuma sekarang kalau yang kita lakukan itu kita cuma ngeprint aja gitu ya. Print line, print ln 23. Nah, yang maunya tuh sebenarnya nggak gitu. 23 ini kita kembalikan ke sini. Gitu ya. Kalau write sih oke lah gitu ya. Kalau kembali kita pengen punya misalnya ini tadi ya yang kita sebut DY tadi ya. DY titik 2 sama dengan nah ini 23 ini. Gimana ngembaliin ini lewat channel lagi nih. Nah, channelnya lewat channel mana? Kalau kita lewat channel C lagi boleh enggak gitu ya. Jadi 23 ini kita balikin lagi lewat channel C lagi. Tapi kalau lewat channel C berarti kan harus bentuknya kayak gini juga ya. Benar nggak? Kita coba aja ya, coba aja ya. Kalau gitu kita balikin lagi, tapi itunya sebetulnya nggak penting-penting amat sih ya. Kita balikin lagi, misalnya kita balikin lagi ke channel C ya. Kita balikin lagi channel C. Ini tuh datanya kita buat, misalnya ya, kita ke channel C. C kita isinya tuh adalah katakanlah apa sih ya? Kita kasih X atau apa ya atau data gitu ya. Address-nya 73, datanya ini kita masukin ke situ ya. Kita balikinlah ke channel C gitu. Jadi ini, nah ini DY bisa nggak kita baca gini? DY titik 2 sama dengan panah C gitu. Nanti kita ekstrak datanya aja. Oke? Kebayang ya? Kita pencet di data itu benar sama dengan 23 nggak? Oke ya? Coba kita coba ini nih ya. Ya, jadi, nah, cuma yang ini yang saya lakukan tuh gini, ya kan saya ngembaliinnya ini si read tadi itu saya buat pesannya sama sesuai dengan channelnya ini. Yang saya pengen tuh sebetulnya kalau ngebalikannya hanya Z-nya aja bisa nggak ya? Jadi nggak perlu semuanya ini. Nah, ini yang belum saya coba. Saya akan coba itu ya. Saya cobain ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ini silahkan Anda nyoba. Saya juga akan nyoba lagi. Message-nya saya balikin nggak sesuai dengan ini. Bisa nggak ya? Ke channel ini. Ya. Coba saya coba dulu ya. Boleh nggak tuh pengen terlalu banyak channel-channel lagi tuh soalnya nanti ini jadi kacau kan ya. Jadi Iya, betul, Pak. harusnya ya saya tadinya juga mau mikir saya mau buat ngedebug pakai channel yang di debugging aja lah gitu ya. Ntar nih. Jadi ada satu channel yang untuk global debugging lah gitu. Ya sih tadi saya pengen udah kayak gitu aja ya. Tapi kayaknya nggak bagus juga Tapi boleh. Boleh Anda melakukannya boleh sebentar ya. Boleh. Saya pindahin ke bawah dulu chat saya. Saya cancel dulu. Saya mau share screen. Ini saya share lagi. Suka nggak bener ininya. Oh, itu kan suka nggak bener nih kalau stop share lagi. Udah bener ya. Nah, jadi kan ini mana tablet saya ini ya. Sorry ya. Jadi kan ceritanya tadi kan kita punya RAM ya. Ini proses RAM ya. Kita sebuah proses ya, katakanlah prosesnya nih kalau digambar kan lingkaran ya, tapi nggak apa-apa kita buat kotak aja ya. Buat kotak.
Jadi kita punya proses RAM ya. Punya proses RAM. Yang mana berkomunikasinya ini dengan channelnya. Jadi ini channel masuk dan channel keluar. Ini sama ya, namanya channel C. C dengan type pesan ya. Gitu kan ya. Nah, kan tadi kita dalam program main ya, main kita ngirim data ke sana gitu ya, set gitu ya. Kita terima lagi. Kalau kita jadi tadi kita terimanya itu kalau write dengan read gitu kan ya. Kalau write dia selesai, sudah selesai, tapi kalau read harus kita baca gitu kan ya. Kalau enggak dia akan kacau deadlock ya. Nah, itu dia mendeteksinya gimana kalau kita jadi kalau kita write nggak masalah ya, write sana udah selesai ya. Karena kita nggak ada channel-channel yang dibaca. Tapi kalau kita read ya, kita bilang read ke sana ya. Set gitu. Nah, berarti kita harus kita baca. Kalau enggak ini read-nya ini akan membuat deadlock karena ini ada pesan di sini yang belum terbaca ya, belum di-read, yang lain nggak bisa pakai lagi. Itu ya. Tadi kasusnya. Nah, sekarang kita coba ini lagi nih. Nanti ini eksperimennya akan merubah lagi ya. Tahan mana? Oh, ini saya. Nah, ini kita cari penghapus dulu. Nah, kita mau buat gini sekarang, ya. Kita kan punya RAM ini ya. Nah, sekarang kita punya 2 proses lagi. Jadi nanti kalau sekarang kita beda lagi. Kalau tadi semuanya prosesnya itu di dalam main ya. Nah, mainnya kan tadi untuk itu. Enggak, sekarang kita buat lagi 2 proses. 2 proses. Ini misalnya kita sebutnya namanya P1 lah atau apa ya. P1 dan P2. Nah, P1 ini nanti si proses 1 ini dia mau kirim data ke C juga nih, nanti berkomunikasi juga ke RAM ya. P2 juga nanti dia akan berkomunikasi juga dengan RAM ya. Nah, itu kan ya. Gitu ya. Jadi nanti kita punya function baru nih namanya function ini function F1 nanti kita buat ini misalnya kita sebutnya namanya function ya. F1 ini nanti ada function F ini ya. F2 ya, nanti gitu ya. Nanti kita jadikan jadi kalau ini nanti kita go kan ya ada 3 go rutin ya. Jadi ada 1 2 3 gitu ya. Yang mana nanti Anda boleh juga lah di sini read write ya, ada write ya, ada write-nya, ada read, bebas-bebas lah ya. Urutannya gimana write dengan read ini juga ada write dan read. Tapi pada prinsipnya misalnya kita nge-write kemana nih, read apa. Nah, ini sekarang kita mencoba itu tadi ya. Mengatur supaya nggak tabrakan. Jadi ini kan semuanya seolah-olah kan ini ya, semuanya mau ke sini, ini juga mau ke sini ya. Tabrakan kan bisa-bisa kan ya. Kan kita nggak tahu kecepatannya seperti apa, misalnya ning write, read, write, read, write, read. Ya, jadi kita lihat lah ya. Bisa nggak nanti dia tabrakan nggak. Jadi ini kita buat normal dulu. Misalnya langkah pertama ya, dari kalau yang dari tadi, maka kita yang tadi yang di main tadi ya, kita terjemahkan jadi satu function dulu. Ya. Satu function aja, tapi proses sama seperti tadi. Oke. Sekarang ini kita terjemahkan nanti kita jadi 2 ya, kita copy yang function 1 ini jadiin function 2 dan kita jalankan bersamaan. Nah, hal yang lain kayaknya ini kan ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya ya. Kan kalau kita nge-call RAM ini kita nggak tahu ya, yang nge-call RAM ya kita cuek aja kalau dengan tadi kan ya, kita cuma melihat adanya opcode ya, opcode sama address ya, dan data kan ya. Itu pesan itu bentuknya kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kita modify lagi ininya. Channelnya lagi. Bukan hanya opcode aja, sebelumnya di sini ada ID lagi nih. ID-nya juga. ID. Nah, ini supaya nanti kalau kita ngirim dari si P1 ke sini ya, dia ngirim datanya tadi beda lagi sekarang. Nah, misalnya kalau kita dari P1, kita akan bilang P1 ya. Terus ini misalnya write ya. Address 73 23 gitu misalnya gitu ya. Gitu ya. Kalau nanti mau baca juga sama ya. P1, saya mau read address 25, datanya ya. Nanti kita coba ngecek juga si ini nge-write misalnya si yang ini ya misalnya dia P2 ya, P2 write address 55,
angkanya 77 misalnya gitu ya. Nanti di sini kita cobain lagi ya. P1 read address 55 berapa gitu ya. Bayang ya, nanti kita ada race condition duluan yang mana ya. Jangan-jangan ini kebetulan baca duluan sebelum ini selesai menulis kan bisa juga kan ya. Nah, kita akan mencoba gini ya, langsung. Jadi ini artinya gini, si RAM ini berhadapan dengan dua proses ini secara frontal gitu. Nggak ada yang nanganan. Jadi channel ini kalau channel global yang bisa dipakai semuanya gitu. Nah, nantinya lagi ya. Ini kan sekarang kita memodelkan satu unit yang dipakai rame-rame ya. Nah, sebetulnya tujuan saya mau apa? Tujuan saya itu sebetulnya ingin ini. Nah, warna hijau ya. Jadi nanti di depannya ini kita ada satu unit lagi yang dia melakukan ini di depannya. Ini misalnya melakukan mutual exclusion ya, mutex atau apalah gitu ya. Jadi semuanya ini nggak bisa langsung ke sini ya. Jadi dia harus lewat sini dulu ya. Semuanya ini lewat sini. Ya. Nah inilah yang akan mengorkestrakan siapa yang lagi ngakses. Misalnya yang ngakses lagi ini gitu ya. Nah apakah kalau yang ini tuh selalu habis itu digantikan oleh yang satu atau gini, kalau habis baca habis nulis harus baca atau gimana? Nah, nanti kita teks ini untuk memastikan itu ya. Tapi sekarang sementara ini jangan dipikirin dulu lah. Nih, soalnya nanti complicated mikirnya gitu ya. Jadi untuk sekarang kita jangan pikirkan ada unit ini dulu ya. Nah, jadi kita sekarang mikirkan ini dulu aja lah ya. Jadi nanti ada unit gimana supaya itu tadi tidak terjadi hanging up atau apa tadi ya. Nah, yang kayak kemarin tuh sebetulnya kita pengen lihat di sininya itu kayak yang micro pipeline kemarin. Ya, jadi kita pengen buatnya itu sebenarnya ini nanti micro pipeline. Apa jadi artinya? Artinya ini semuanya asinkron. Jadi kita punya banyak proses-proses, ini kita punya satu resources yang ingin kita gunakan rame-rame ya. Jadi ini kita punya satu resources ya. Resources. Ya, jadi shared resources ya. Sorry, shared mana nih? Mana nih? Salah. Salah ini tadi. Oke, sorry ini jadi hilang. Sebentar ya. Mana adalah ini Zoom-nya, meeting-nya, share screen-nya adalah yang ini. Oke, loh, masih ini. Oke, stop sharing. Bukan yang ini, tapi yang ini. Zoom-nya saya pindahin ke bawah dulu. Ini karena layarnya saling tumpuk, jadi dia nggak bisa nge-share sharing tertumpuk oleh dirinya. Share screen yang ini, oke. Ya. Nah, jadi sekarang kita punya 3 concurrent proses lah paling tidak ya, yang ini ya. Ini warnanya juga lain lagi. Iya, sibuk ini tools-toolsnya ya. Jadi kita punya yang ini 1, ya proses 1, proses 2, proses 3, kita jalankan dulu aja lah gitu ya dulu. Tapi dengan catatan kita ubah dulu ya ininya data type si pesannya ada ID-nya dulu ya. Oke, itu dulu ya. Coba. Kira-kira. Recording lagi. Saya share screen saya lagi. Bentar ya. Nah, saya share screen saya lagi. Nah, jadi ini saya coba ya. Bentar ya. Jadi ininya udah saya ubah pesannya, saya kasihkan tambahkan lagi ada ID deh. ID string ada O-nya tetap sama ya. Jadi ini pesannya ada gitu. Nah, fungsi RAM-nya juga sudah saya ubah ya. Sudah saya ubah sedikit ya. Jadi kalau yang read tadi saya tambahkan ini semuanya ada ID-nya juga ya, ID-nya, address segala macam ya. Write juga ada ID-nya juga ya. Udah. Nah, sekarang kita buat ini ada 2 function, ada 2 proses ya. Proses ini proses 1 dan 2 ya, P1 dan P2 sebentar ya. Nah, yang P1 saya buat aneh gitu ya. Jadi dia nge-write di address 73, baca di address 55 gitu kan ya. Sementara proses di 2, write address 55, baca di address 73 ya.
Dan setiap proses dia di depannya dikasih ininya message-nya ya, di write-nya ini. Ya. Nah, di function main-nya cuma dia jalankan RAM yang mana dia akan ngeloop terus ini P1 sama P2 kita buat concurrent gitu ya. Kita jalankan. Nah, kalau dijalankan dia nih go run RAM byte ya. Nah, ini saya bingung juga ya. Jadi dia yang nge-write ya, nge-write ini benar ya, terus dia membaca. Nah, terus habis itu nah ini dia jadi kacau nih kan ya. Ini yang ini membaca ya, tapi yang ini nge-write lagi kan ya. Jadi ada dua proses. Ngehang tuh ya, yang itu yang dua DY-nya kok dari P2 malah ya jadi bacanya gitu ya. Kan harusnya bacanya nah yang diterima malah ini ya si channel ini tuh dia malah baca jadi ini ada kayak race condition ya. Si P1 membaca channel C yang mana channel C-nya itu lagi ditulis oleh proses 2 ini gitu ya. Jadi proses 2 jadi P1 lagi nulis ke channel C, P2-nya P1 lagi mau banyak channel C, P2-nya lagi nulis channel C. Jadi P2-nya yang harusnya dibaca datanya ini, kan dia nge-write ini ya, harusnya datanya ini dibaca oleh si RAM, tapi malah dibaca oleh si proses 1. Bentar ya, kalau saya ini ya, kalau lebih mau ini ya, saya tulisnya di sini aja ya. Ini kan dia bisa ya. Oke, di proses ini kalau kita baca ya, ini kita bisa proses ini in ya, misalnya kita in P1 ya. Kita ini in P2 gitu ya. Jalankan lagi ya gitu kan ya. Nah, oh ini sekarang beda lagi jalaninnya ya. Jadi dia baca write ke sini, oke, terus ini baca. Wah, ini di P1 bisa baca ya. Terus yang P2 baca, oh ya ini bisa juga. Ini kalau ini selesai ya. Ini memang selesai ya. Kita jalankan lagi ya. Nah, berarti ini setiap dijalankan bisa beda-beda ya, karena kecepatan antara si P1 dengan P2 nggak bisa ya. Jadi yang ini tadi si P1-nya lebih lambat ya, jadi bukan lambat, tapi P1 dengan B2-nya itu cepat gitu ya, sama ya. Kalau yang ini P1-nya udah selesai baca ini, P2-nya belum ngapa-ngapain, dia udah P1-nya baca langsung ya, minta baca. Nah, pas pada saat itu P2 ngirim data ke sana. Ya. Pas yang ngirim baca di dalam channel C tadi, channel C-nya dibaca oleh P1, bukan dibaca oleh RAM ya. Jadi RAM-nya nggak dapat apa-apa, si ini juga stuck di sini. Gitu. Kebayang? Ini untuk menunjukkan race condition ya. Kalau kita jalankan lagi, belum tentu lagi ya, bisa beda-beda lagi ya. Nah, ini bisa sukses, bisa enggak ya. Ada pertanyaan? Ini untuk menunjukkan race condition ya memang. Nah, tadi kan kita tunjukkan bahwa ada race condition ya. Nah, maka kita solusinya ada macam-macam. Satu, kita bisa membuat setiap perintah harus ada act. Menulis dibalas act. Ya, jadi yang lain belum ini ya. Menulis dibalas act, menulis dibalas act, menulis dibalas act gitu ya. Tapi itu juga tetap masih akan masalah ya. Karena boleh jadi si ini nulis. Ini juga nulis ya. Yang act-nya nanti lari kemana gitu kan ya. Jadi itu menjadi masalah. Maka ada satu lagi di tengah yang mana kalau ada yang nulis dibalikin ke nulisnya P1, maka act-nya ke P1. Yang nulis P2, act-nya P2. Write-nya P2, act-nya P2. Ya, jadi ini belum boleh ini. Jadi di tengah-tengah itu. Kebayang ya yang maksud saya. Jadi di tengah-tengah di sini ada satu fungsi yang dia ini ya menggilirkan fungsi ini. Jadi semuanya ini nggak boleh tabrakan ke sini. Nah, inilah yang kita sebut di situ nanti ada mutual exclusion, ada semaphore lah, ada apalah segala macam itu ada mekanisme caranya macam-macam. Yang mana ini ada shared resources yang mana kita harus di tengah-tengahnya ini harus kita tangani untuk supaya nggak kejar-kejaran. Ada pertanyaan? Maaf. Ada pertanyaan kah? Nah, sekarang gini. PR Anda adalah Anda mencari solusi di sini ya. Di sini, buat di sini tadi ya.
baik tadi mau metodologinya apakah pakai X satu-satu, pakai metode exclusion, semaphore atau apapun boleh. Anda bisa nanti nyari-nyari ya di referensi-referensi. Kalau kita punya shared resources secara arsitektur itu gimana kita memproteksi shared resources ini supaya memproteksi terhadap race condition tadi. Ya. Sehingga tidak ada race condition, tidak ada deadlock, tidak ada macam-macam nih. Live lock. Nanti kalau kita misalnya live lock, ceritanya lain lagi. Itu misalnya satu orang monopoli terus ya, nanti itu enggak, ya ini memang belum bisa dilakukan ya. Tapi kalau dia ngirim data, balikin lagi. Ini belum sempat ngirim, dia ngirim data, balikin lagi. Ini belum sering. Ya boleh-boleh aja sih ya. Itu kita belum bicara tentang fairness ya. Yang penting tidak terjadi deadlock tadi ya. Itu race condition. Ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Mulai kebayang ya ruwetnya ya. Nanti Anda bisa lihat dari kode yang saya berikan tadi ya, mulai dari situ aja lah dibuat macam-macamnya ya. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi kelas siang ini? Apa? Yes. Izin bertanya. Ya. Berarti ini itu keinginannya adalah apa yang kalau misalnya P1 nulis read-nya juga harus read-nya P1 dulu, nggak boleh sampai dicuri oleh P2. Enggak. Yang penting gini, kalau di write ya, udah selesai write. Nggak apa-apa. Habis itu P2 mau nge-write lagi boleh. F1 nge-write, P2 nge-write, P2 nge-write, P2 nge-write. Boleh gitu kan ya. Yang nggak boleh misalnya gini, P1 nge-read, P2 nge-write. Nah, kacau nih kan ya. Karena belum selesai tadi. P1 nge-read, dia harus baca dulu sampai selesai, baru boleh dia sendiri nge-write atau P2 nge-write. Atau nge-read. Pokoknya gitu. Kalau read harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proses read-nya dulu. Gitu ya. Jadi proses read itu atomik. Ketika dia mengirimkan pesan, sama dia menerima balasan itu harus atomik. Coba ya maksudnya. Yang jadi masalah kan read ya. Kalau write nggak masalah kan sebetulnya ya. Jadi nggak harus P1 write terus P1 read, nggak harus gitu. P1 write, P2 write, P2 write, P2 write, P2 write, P2 write, P1 write, P2 write, P1 write, P2 read. Nah, P1 nggak boleh write dulu, P2 read-nya selesaiin dulu, baru yang read yang harus diselesaikan dulu kan. Kebayang ya? Kebayang, yang artinya jadi yang kayak tadi Bapak ya, yang jadinya nanti proses read-nya nggak selesai, jadinya dari yang harusnya ada berapanya. Ya, karena kan kalau tadi proses read-nya misalnya P1 lagi nge-read ya, yang dia baca itu nanti malah bukan hasil dari RAM, tapi hasil proses 2 lagi masukin juga nge-write ke RAM ini kan ya. Ya. Ya kan ya. Jadi kalau P1 lagi nge-read, yang P2 ini nggak boleh kirim data dulu. Ke RAM-nya ini ya, nggak boleh kirim data. Nah, di itu seolah-olah di tengah-tengah ini ada yang tadi ya, mutual exclusion atau apa, dia yang memblokir dulu. Dia nerima perintah dari P2-nya ini, tapi sama dia belum diterusin ke RAM ini, belum diterusin ke channel ini. Dia masih nunggu balasan dari channel ini diterusin lagi, balik lagi. Baru dia nanti ininya diterusin lagi. Jadi di sini tuh ada mutual exclusion, dia yang mengatur lalu lintasnya itu. Mengatur antriannya. Ya. Ada pertanyaan? Terima kasih. Oke ya. Jadi nanti ditambahkan satu proses baru ya. Nanti Anda di sini prosesnya apa namanya terserah Anda ya, mau teks atau apa atau pengatur atau apa gitu ya, giliran atau apalah terserah ya di sini. Yang mana tadi dia tuh untuk memastikan bahwa ini selesai ya antriannya. Tapi tidak harus P1, P1, P2, P2, P1, P1, P2, P2 enggak gitu, terserah bebas aja ukuran yang mana-mana aja gitu ya. Selama jangan sampai cuma tadi dia ngerit malah nabrak dengan yang lain-lainnya gitu ya. Ya. Dan nanti dicoba perintahnya P1 ada 10 perintah, P2 10 perintah, ya nanti gitu ya.
Nanti kalau perlu tambahin lagi ada P3, P4, P5 masing-masing 10 perintah ya, bisa juga. Oke ya. Kebayang semuanya pertanyaannya, tugasnya. Oke.